Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin materi yang kemarin, mumpung masih ingat ya, yang kemarin kita belajar tentang kelas eh, kelas sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang kelas dan objek. Hari ini kita belajar implementasinya. Jadinya implementasinya kita di GUI, G ini graphical, U-nya ini adalah user, ini itu interface. Jadi graphical user interface. Nah, graphical user interface yang di sini adalah fokusnya ke desktop application. Jadi kan ada desktop, mobile, sama web ya. Nah, ini desktop. Jadinya ke PC atau ke laptop. Jadinya bisa dijalankan di Unix, Linux, Mac, Windows. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita belajarnya web, nanti ada mata kuliahnya web. Sebenarnya hanya dasar pemrograman ya. Nanti juga ada mata kuliahnya object oriented. Jadi lebih fokusnya nanti dijelasinnya di materi di object oriented mata kuliahnya. Ini hanya pengantar aja. Karena kalian kemarin kan sama mata kuliah yang kemarin kan belajarnya pakai Python ya. Jadi saya mencoba mencontohkannya menggunakan Python. Suara saya kedengaran kan ya? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke, oke ya. Jadinya nih, slide itu sudah saya kasih. Jadi materi hari ini adalah tools untuk membuat UI dengan Python. Jadi banyak kalau kalian pakai Java ya ada lagi Java. Kita fokusnya ke Tkinter. Tkinter itu kayak bawaannya Python. Kemudian contohnya, kemudian exercise-nya. Exercise-nya mungkin nanti saya kasih aja sekalian tugas besar aja gitu. Nah, jadinya toolsnya apa sih yang biasa digunakan untuk membuat UI, Graphical User Interface di Python? Biasanya kita menggunakan Tkinter atau PyQt atau XPython atau yang lainnya banyak ya. Jadi bawaannya Python tuh banyak misalkan kayak Tkinter ya. Tkinter gambar. Nah ini Tkinter ya Graphical User Interface. Tapi Tkinter ini punya kelemahan. Masalahnya dia nggak bisa di drag and drop. Jadi kalau kalian mau pakai PyQt, nah saya biasanya pakainya PyQt karena tinggal drag and drop gitu. Tapi untuk hari ini kita belajarnya hanya pakai Tkinter bawaannya ya. Kalau PyQt masalahnya itu kayak harus perlu install lagi dan ukuran filenya lumayan besar. Kemudian yang kedua dia harus kayak terintegrasi sama Qt. Jadi banyak konfigurasinya karena ibaratnya bukan bawaan dari Python-nya gitu. Kalau sedangkan kalau WX Python dia hampir sama sama PyQt. Jadi cuma drag and drop gitu. Jadi kalau kalian mau bikin kayak gini nih, eh nah misalnya PyQt ya, ini tinggal drag and drop nih, drag 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 drag. Nanti jadi gambaran UI-nya. Nah bikin kayak gini juga gambaran UI-nya sudah jadi. Tapi ini kan hanya fokusnya ke desainer. Jadi ada Qt itu ada Qt designer. Untuk ngedesain aja posisinya ini di mana, button ini di mana dan seterusnya. Tapi Tkinter, PyQt, WX Python dan lainnya itu pada esensinya sama aja cara penggunaannya gitu karena menggunakan kelas. Pahamin kemarin prinsipnya itu ada di kelas itu merupakan template, kemudian objeknya itu adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan template yang ada. Jadi kalau kalian punya template misalkan surat, kalian bisa bikin surat undangan 1, surat undangan 2, surat undangan 3 berdasarkan template yang sebelumnya dibikin. Nah, fokusnya ke situ. Karena apa? Karena kalau misalnya pakai bahasa pemrograman Java misalkan, Python, C++, Dart, dan semacamnya, itu akan berbeda lagi. Contoh ya, saya lagi bikin kerjaan. Sebentar. Ini objek oriented juga, biar kalian paham aja. Hmm.
Maksudnya ini kan kayak di Python ya, kayak kemarin import NumPy dan seterusnya. Kemudian ini nama file. Kalau kalian dulu di kelas kan, yang pernah saya ajarin kan di kelas, import nama file kalian yang dari luar kelas. Kemudian ini ada kelas. Ya, kelas. Kalau kemarin di Python adalah kelas student person. Kelas student yang mana student itu merupakan anak dari person. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, Java, misalkan C++, itu pakai extend. Misalkan pakai Java ya, itu extend gitu. Jadi merupakan list pemeriksaan ini kelas anak dari stateful kayak gitu. Jadinya menyatakan bahwa yang ininya adalah child-nya, yang ini adalah parents-nya, kurang lebih kayak gitu. Jadi pahamin ininya apa namanya konsep-konsep object oriented-nya. Kalau bahasa pemrograman masalahnya nanti beda lagi masalahnya kasusnya kayak gitu. Oke. Nah, hari ini kita belajar Tkinter. Tkinter merupakan salah satu modul bawaannya Python. Jadi kalian bisa coba menggunakan Tkinter. Cara menggunakannya itu nanti import Tkinter aja. Nah, misalkan di sini ada apa aja sih Tkinter? Kayak kemarin kan kita bikin kelasnya, bikin kelas student. Student itu template. Person itu template yang mana student itu merupakan anak dari person yang kayak kemarin. Nah, karena kita memanggil filenya, katakanlah di sini saya langsung ini ya, saya panggil filenya. Itu ada di slide kalian di belakang. Nah, cara manggilnya kayak gini. Ini import Tkinter STK. Berarti ini sebenarnya udah ada filenya, file Tkinternya. Kayak kemarin kan nama file import. Kalian bikin save as nama kalian atau penjumlahan.py yang disimpan di komputer ya. Kemarin kan udah belajar kayak gitu di kelas. Nah, ini sama aja sebenarnya. Import Tkinter STK. Yang mana ini sebenarnya bawaan dari Python-nya. Gitu. Atau kalian sudah install. Nah, kemudian di sini adalah TK yang ini adalah kelasnya. Jadi tolong dong bikin frame Tkinter. Saya namakan katakanlah objek 1. Objek 1 itu Windows. Namanya Windows. Nah, saya ini dulu ya, saya cut dulu lah. X. Tolong dong saya bikinin objek window yang mana dibikin dari kelas TK tuh kalau kalian lihat tuh. Nah, berarti kan TK ini adalah template-nya. Jadi kalau saya jalankan ya. Kalian bisa jalankannya ya, misalkan nama filenya save-nya belajar.ui.py. Kemudian ya jalankan Python yang kayak biasa. Dulu kan pernah diajarin misalkan nama filenya belajar.ui.py, berarti di cmd-nya Python belajar.ui.py. Kalau saya di sini saya tinggal enter aja. Males ngetik-ngetik saya. Nah, ini berarti kayak saya bikin objeknya nih. Oh. Ya, saya bikin objeknya. Berarti saya bikin objeknya TK dari bikin objek apa namanya graphical user interface ini menggunakan kelas TK-nya. Jadi kalau misalkan saya mau bikin 2 objek ya saya bikin lagi aja Ctrl C. Misalkan objek kedua ya. Jadi ada 2 objek nih. Misalkan ini objek 1, ini objek 1. Ya, kayak gini ya. Ya udah. Kan ini saya nggak usah. Oke, sebentar ya, di save dulu. Sebentar. Ini nggak ada yang eksekusinya, nggak ada main programnya. Makanya waktu itu saya bilang ada main program ya. Jadinya ini main programnya. Pintu masuk lah. Kayak di C++ kan ada void main ya. Ini di Python itu function main ya. Nah, ini ada 1, ini ada 2. Ya, jadi ada 2 objek yang dibuat. 2 objek ini kan objek 1, objek 2 yang mana dibuat dari template yang sama TK. Jadi kayak kemarin ya. Jadi objek mahasiswa 1 sama mahasiswa 2 itu dibuat dari template yang sama, yaitu template mahasiswa. Kurang lebih kayak gitu.
Paham kan ya? Saya balikin dulu aja. Oke. Oke, Oke, jadinya ini adalah merupakan template-templatenya ya, kelas-kelasnya. Ada kelas button, canvas, frame, list box, misalnya list box kayak gini, combo box, atau kalian mau pakai checkbox, pilihan ganda, kan ada pilihan ganda ya, A, B, C, itu kan pakainya checkbox atau radia button. Atau kalian bisa lihat dokumentasi lengkapnya di Kinter. Nah, hari ini kita sebagai contoh, example-nya, bagaimana sih kita ngebuat kalkulator sederhana. Jadi kalau kalian biasa bikin function, hitung angka 1, angka 2 itu lewat compiler atau lewat terminal, kayak gini kan, jalaninnya bla 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 langsung muncul kayak gini kan nggak enak kan. Atau kalian mau pakainya yang compiler online, kayak gini, misalkan bikinnya misalkan kayak kalian kan biasanya kayak gini ya, def jumlah A, B, ini kan. Kemudian return A tambah B. Kemudian baru kalian di sini jalankan kan, print jumlah 4 tambah 5, 6, misalnya gitu. Hasilnya ya 10, kayak gini kan. Ibaratnya ini kan di shell atau di terminal. Tapi kan orang-orang maunya biasanya pakai GUI. Nah, kita rubah bentuknya kayak gini. Yang awalnya bentuknya di codingan kayak gini, bagaimana sekarang interaksi usernya menggunakan graphical user interface. Nah, idenya misalkan kayak gini. Jadi ada input form di sini, jadi kita bisa masukkan misalkan angka 2 ya. Di sini angka 8 misalkan. Kita hitung nih, misalkan hitungnya penjumlahan ya, berarti 2 tambah 8 berapa? Di sini misalkan hasilnya 10. Ya, kayak gitu ya. Jadi idenya itu kurang lebih kayak gini. Bagaimana sih kalau kalian perhatikan di sini, ya ini angka 10 lah di sini ya, angka 10. Misalkan jumlah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ini adalah objek. Ada objek input, objek input, objek input berarti dia dibikin dari kelas yang sama, yaitu kelas misalkan input atau entry ya, atau apapun itu. Ibaratnya ini kelasnya sama, cuman beda aja nih. Ini namanya misalkan ya ada manusia kayak kemarin. Ada si Budi, ada si Andi, itu adalah sama-sama manusia, dari kelas manusia. Ini sama, ada input 1, ada input 2, yang mana dia dibikin dari kelas yang sama. Kemudian di sini angka 1, angka 2, angka 10. Ini kan sama nih, teks biasa ya. Tapi cuma tulisannya aja berbeda. Di sini angka 1, angka 2, dan angka di sini. Maka dia sebenarnya dibuat dari kelas yang sama. Nah, ini hitung. Hitung adalah tombol. Berarti dibuat dari kelas tombol. Kalau saya bikin lagi di sini button nih, misalkan ya, login ya. Nah, button login sama button hitung ini dibuat dari kelas yang sama, tapi objeknya berbeda. Yang satu objek login, yang satu objek hitung. Tapi sama-sama menggunakan template yang sama, template ya. Template yang sama, cetakan yang sama. Kayak gitu. Jadi idenya kita bikin kayak gini. Nah, kalau kalian perhatikan di slide nomor 6-nya itu saya sudah buat codingannya. Jadi kalian banyak bisa nyari di internet ya, cari tekinter dan seterusnya. Tapi pernah saya bilang, itu hanya style codingan aja. Jadi kalau kalian nggak cocok dengan style codingan saya juga nggak masalah ya. Soalnya mungkin cara codingan saya di sini agak berbeda sama yang di internet gitu loh. Itu ya. Nah, di sini saya langsung cepetin aja. Ini saya hapusin ya. Oke, jadi contohnya kayak gini. Contoh X ya, saya matikan dulu ya. Saya jelasin dari awal dulu. Biar saya nggak ngetik-ngetik lagi. Oke. Nah,
Jadi kita bikin objek nih. Kita bikin objek satu namanya window. Tadi kalau kalian perhatikan muncul pop-up. Ya, kalian muncul pop-up tadi. Kemudian kemudian di sini adalah untuk memberikan apa tuh namanya? Memberikan title. Jadi kalau saya jalankan ya, saya jalankan coba. Nah, terlihat ya. Jadinya objek yang pertama yaitu window. Window itu yang dari sini frame-nya, objeknya. Jadi jendela ya, kita bikin objek jendela ya. Gitu. Objek satu berarti ada objek. Kemudian saya cuma namain aja. Jadi objeknya sudah dibikin kayak gini. Kemudian tolong dong window title kalkulator. Jadi namain kalkulator. Nah, yang ini kayak kemarin saya bilang, kalau di dalam kelas dia punya atribut sama metodenya ya. Karena ini bawaan, TK itu adalah file yang di luar, dia sudah punya tuh dalamnya title. Jadi ada metode namanya title. Itu. Jadi window title kalkulator. Jadi kalau saya giniin, window saya nggak perlu hafal. Dia ada apa aja sih? Tuh ada after, brin, attribute, box, bbox, children, client, dan seterusnya. Configure, delete, dan seterusnya ya. Nah, ini ada functionnya namanya title kalkulator. Jadinya ngeset title. Jadi ngeset title namanya kalkulator. Tapi objeknya sama. Objeknya itu yang ada ininya. Window TK TK. Ini TK entry. Berarti objek. Ya, kemudian kalau ini baris ketiga itu cuman kayak hanya dibagus-bagusin aja style aja. Nah, kemudian kita punya input satu nih. Ya, input satu misalkan masukin angka 4 ya. Nah, input satu merupakan objek. Jadi objek input. Nah, dia adalah dari entry, kelas template entry. Namanya template entry. Kayak template manusia. Kayak kemarin template student. Template pegawai misalkan gitu. Ini adalah template-nya template entry. Kalau ini template-nya template window, TK yang besar. Ya, jadi ini file TK. File TK, tolong dong panggil template TK. Kalau ini file TK, tolong dong panggil kelas entry gitu. Nah, label 1 yang sebelah sini angka. Jadi TK label. Saya juga nggak mesti harus ngafalin ya. Jadi kalau kayak gini TK dot apa ada apa aja nih dia kelasnya. Kayak kemarin tadi saya bilang lihat eh, di apa tuh namanya di documentation atau dokumentasinya. Nah, kalian juga bisa kayak gini dia ada apa aja misalkan checkbox ya, list box. Nah, list box dia langsung ada kayak gitu. Jadi dia harus isinya apa aja. Jadi nggak usah dihafalin juga. Gitu ya. Jadi dia auto complete. Nah, dia pakai TK entry. Nah, TK entry tolong dong tempelin ke window. Kemudian ini mah bagian ininya aja ya buat sebenarnya kalau kayak gini juga udah aman gitu loh. TK entry kayak gini bisa nih. Jadi TK entry adalah bikin objek namanya input satu dari kelas entry. Tapi di sini saya mau tempelin. Tempelinnya kemana? Ke jendela utama. Jendela utamanya namanya window. Ini hanya pembeda aja, name input satu dan seterusnya ini cuma backgroundnya biar lebih kelihatan warna putih. Ini kan warna putih ya, backgroundnya warna putih. Nah, label 1 ya udah nih angka 1 ya tulisannya. Input 2 juga sama nih. Tapi dari kelas yang sama, input 1 dan input 2 merupakan objek yang dibuat dari kelas yang sama, yaitu entry sama entry. Begitu juga label. Label 1, angka 1 yang di sini sama label 2, angka 2, itu merupakan objek yang berbeda, tapi dibuat dari kelas yang sama, yaitu label. Nah, yang hasil juga merupakan label. Gitu. Jadinya label 3, label 2, sama label 1 itu merupakan objek-objek yang dibuat dari kelas yang sama yaitu label. Kayak gitu. Kemudian button. Saya bikin singkatan aja namanya objeknya BTN yang mana BTN itu dibuat dari kelas button gitu. Semuanya ditempelin di window. Window-nya yang objek window. Semua ditempelin di situ. Nah, untuk yang di sini ini hanya mengatur posisi aja ya. Misalkan label 1 dia ada di baris pertama, kolom pertama. Ingat ya kalau Python kan mulai dari 0 ya.
Baris pertama, kolom pertama, input 1 di sini nih, baris pertama, kolom kedua. Kalau di Python berarti kolom ke-1. Kemudian label 2 nih. Label 2 kan angka 2 ya, berarti baris kedua, berarti di Python 1, kolom ke-1. Berarti kalau di Python itu kolom ke-0 gitu. Pokoknya berkurang 0, berkurang 1 dan seterusnya. Ini BTN grid yang paling terakhir kan, itu di baris terakhir kolom pertama. Jadi ibaratnya ini adalah membagi jadi 2 kolom. Kayak gitu. Nah, kalau kalian jalankan, ini hasilnya ya begini. Tapi di sini tuh belum ada efek apa-apa. Ketika kalian tekan hitung nih, dia tuh nggak akan memberikan nilai apa-apa. Jadi hasil tetap aja hasil. Nah, biasanya di sini adalah kalau kalian nanti belajar itu disebutnya event listener. Hitung tombol. Jadi kalau misalnya belajar website atau belajar mobile application, jadinya salah satu trigger objek yang menjadi trigger aktivitas yaitu adalah tombol. Ketika kalian tekan tombol login itu bisa masuk. Ketika kalian tombol hitung itu akan proses perhitungan. Nah, itu yang salah satu listener eventnya adalah si button ya. Oke, berarti yang men-triggernya itu salah satunya adalah button. Nah, caranya gimana? Sekarang saya kayak giniin aja, saya kasih komen. Nah, biasanya kalian kan hitungnya kayak gini nih. Di sini ya komen misalkan hitung. Nah, tinggal 10 menit lagi. Hitung ya, nih hitung. Nah, sini. Nah, hitung nih belum ada nih. Belum ada metode hitung. Nah, saya kemudian saya bikin. Biasalah, def hitung. Kayak gini kan, hitung ya. Berarti ada A. A itu dari mana? A itu adalah dari yang tadi tuh, yang input 1 dari sini nih. Dari sini. Yang A ya. Misalkan biar ini aja, berarti input 1 dot get. Karena saya akan memperoleh nilai dari situ. Kemudian B sama dengan input 2 dot get. Ya, input 2 dari mana ini? Nah, kemudian udah saya mau hasil ini yang angka 10 ini merupakan penjumlahan dari A sama B kan. Jadinya saya bisa aja sebagai ini dia label 3 kan. Label 3 dia punya apa sih? Teks ada enggak? Label 3. Oh, label 3 ada teks nih. Teks yang ini kan awalnya hasil ya. Saya rubah sekarang. Kalau saya tekan tombol hitung yang awalnya teksnya hasil berubah menjadi A tambah B. Kayak gini. Udah deh. Yang awalnya kan kayak tadi kalau kalian pakai Python biasa kan. Kalau pakai Python biasa kan kayak gini ya. Kayak gini kan. Ibaratnya. Nah sekarang ini saya rubah. Bentuknya kayak gini. Get. Jadi yang apa yang saya input di tombol di sini nih. Saya get. Saya peroleh. Saya dapetin. Kedua get. Label 3 hasil nih teksnya. Teks yang ini nih, teksnya ganti jadi A tambah B. Kita jalankan. Nah, si button ini kasih perintah komen. Kemudian kita jalankan. Oke, ya. Ini dah. Ya, misalkan angkanya angka 6 tambah 7. Nah, 6 sama 7 nih, saya baru get nih. Input 1 get, input 2 get nanti ya. Nah, hasilnya ketika saya tekan komen hitung. Hitung ini ngarah ke sini nih. Komen itu ngarah ke function hitung. Jadi saya tekan. Nah, 67. Nah, kok kayak gitu? Harusnya berapa? Harusnya berapa? 13. 13. Berarti ada yang salah kan? Salahnya di mana kira-kira? Karena yang dimasukkan komennya A tambah B, Pak. Jadi codingannya hanya menggabungkan input A dan input B.
Nah, betul. Berarti kan kita harus rubah misalnya ke float ya. Kayak gitu ya. Atau ke integer juga nggak masalah ya. Kalau mau bulat. Integer kan bilangan bulat ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau saya jalankan sekarang. Oke. Jadinya angka 3 ditambah 6, 9. Nah, 3 tambah 6, 9 kan sekarang. Jadi udah. Jadi kayak gitu. Jadinya prinsip GUI itu hanya kayak ibaratnya graphical user interface itu buat interaksi aja. Nanti kalau kalian mau berubah ke Excel ya tinggal di apa tuh namanya di converter aja. Sebenarnya kalau sudah di komputernya sudah punya Python yang sudah ada installer Pythonnya tinggal jalanin aja itunya. Kayaknya klik 2 kali nanti udah langsung muncul ini. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kayak aplikasi itu sebenarnya hampir sama. Jadi kalau kalian di sini bikin username, angka 1 itu ganti username, angka 2 itu ganti password. Nanti cek lah. Jadi ketika username sama passwordnya itu sesuai, hitung jadi login, maka itu ke halaman berikutnya. Atau kalian bikin kalkulator misalkan konversi suhu dari reamur ke Fahrenheit berapa nanti dikalkulate. Nah, itu bisa kan. Atau pengurangan dan semacamnya. Tapi intinya semua itu adalah hal yang identik gitu loh. Jadinya tinggal pengembangan aja. Kurang lebih kayak gitu. Jadinya ini adalah objek, 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 ini objek dan ini pun objek. Nah, itu dibuat menggunakan objek pendekatan objek oriented. Nah, jadinya kalau bikin yang objek yang ini dengan objek yang ini ya, entry yang ada angka 3 dan entry angka 6, ini objek yang berbeda tapi dari template yang sama. Jadi kita menggunakan template yang sama gitu. Jadi bayangkan ada 10 inputan di sini, yaitu akan lama. Nih contoh ya, saya lagi bikin aplikasi mobile. Sebentar. Saya lagi ada bikin aplikasi mobile. Ini pakai objek oriented juga, jadi sama kok. Yang penting itu konsepnya. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Nah nih. Nah ini adalah objek oriented juga nih. Jadi kalau kalian lihat nih, ini ada login dan seterusnya. Ini adalah card yang sama. Ini adalah merupakan objek yang sama gitu loh. Jadi saya bikin cuma sekali aja, kemudian saya template-nya saya buat objek yang berbeda dari template yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini ya. Tambah yang form 1 sama form 2, form 3 ini adalah objek yang sama gitu loh. Kayak tadi juga input formnya yang kalian bandingkan juga nih sama nih. Ini input yang sini sama input yang ini sama dari kelas yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Kalian nanti coba aja di rumah yang ada di slide yang halaman 6 sama 7-nya ya kalau mau nyoba gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Waktu kurang lebih 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Yang mau didiskusikan? Halo, ada yang mau didiskusikan? Halo. Share, stop share. Halo, ada yang mau didiskusikan? Atau mau ditanya? Nggak ada. Usron nggak ada Usron. Yusri Usron. Waude nggak ada. Oke. Tapi kayak kemarin ya, kemarin itu kita belajar kelas itu merupakan template yang bisa ngebuat objek. Nah, salah satu objeknya yang dibuat yang sekarang implementasinya itu menggunakan Tkinter. Jadi kalau kalian mau belajar pakai PyQt sama aja. Jadi nanti tinggal import PyQt. Nah, masalahnya kalau PyQt dia perlu installer lagi tambahan, jadi lumayan berat gitu loh. Jadi kalau kalian mau bikin jendela lain juga sama lagi, misalkan ini bikin aplikasi ini ya.
Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan nanti jadinya kan ini pertemuan ke-12 ya hitungannya ya. Insya Allah pertemuan 12. Jadi 13, 14, 15 nanti itu per minggu saya kontrol kalian, nanti saya kasih tugas tapi saya arahkan kamu bikin ini, kamu bikin ini, kamu bikin ini. Kayak gitu. Jadinya nanti tapi ada progresnya. Jadi saya tahu kalian sudah sampai mana ngerjainnya dan bikin apa. Jadi kalian bisa bermanfaat pas kalian mau magang nanti gitu loh. Kalian udah punya basic gitu, mau magang bisa apa? Bisa ini, bisa bikin aplikasi GUI. GUI misalkan halaman yang kayak tadi ya, kalkulator sederhana atau misalkan simpan database atau koneksi database dan seterusnya, itu kan sama, tinggal dieksplor aja. Karena prinsipnya tuh mirip yang tadi. Prinsipnya tadi kan input 1 ya, 4 tambah 6 misalkan ya. Kan kalau kalian banyak username, nama, password, alamat, tinggal disimpan kan dieksekusi kan bisa gitu loh. Ada prinsipnya sama gitu. Hanya objek apa yang mau kalian kerjakan aja yang berbeda. Yang satu misalnya tadi hitung, yang satu mau form login, yang satu mau hitung kalkulator, berat badan, yang satu mau hitung kesehatan, dan seterusnya. Ada prinsipnya sama. Oke, ada yang kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya, soalnya tinggal less than 1 minute. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan ya, kalau mau ditanya di grup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.